Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Watana, NIM 196504143 dari jurusan Teknik Informatika dari Praktikum Struktur Data kelas H. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Praktikum Struktur Data yang ke-9, yaitu HIPS. Pada praktikum ini kita disuruh untuk diimplementasikan dalam bentuk HIPSOT. Masuk ke codingannya. Di sini ada class node, class object, dan class node ini berisi deklarasi private integer data, variabel data, ada constructor node dengan parameter integer k, dan inisiasi data ini sama dengan k. Ada map public integer get k ini untuk mengembalikan nilai dari data, dan ada public set k dengan parameter integer id. Data ini akan diinisiasikan dengan id. Selanjutnya ada kelas heap. Kelas heap sendiri berisi private node array dengan variabel heap array, dan ada deklarasi integer maxes dan deklarasi integer current set. Di sini saya tambahkan private deklarasi integer last. Di sini ada konstruktor yaitu heap dengan parameter integer size. Maxes ini diinisiasikan dengan size, current set ini diinisiasikan dengan 0. Heap array ini diinisiasikan dengan class dari node dengan index dari size, dan last diinisiasikan dengan 0. Ada public boolean is empty, akan mereturn current size equals 0. Ada public insert. Di sini pada praktikum kita disuruh untuk menginsert key berdasarkan index dan value yang kita masukkan. Jadi public insert ini tidak digunakan, dan metode ini sendiri berisi current size equals maxes dan mereturn false. Ada variabel new node dari class node dengan key. Ada heap array ini dengan index current size diindexkan dengan new node. Ada pemanggilan metode strictly up dengan current size increment akan mereturn true. Lanjut ke public strictly up dengan parameter integer index. Dan deklarasi integer parent index -1 dibagi 2. Ada deklarasi bottom, variabel bottom dari class node diindexkan dengan heap array dengan indeksnya. Ada perulangan while jika indeks lebih dari 0, dan heap array dengan indeks parent ini beserta datanya kurang dari bottom beserta datanya ini, maka heap array index ini akan diinisiasikan dengan heap array parent, dan ini indeks dengan parent value-nya, maka parent ini akan diinisiasikan dengan parent 1 dibagi 2. Maka array dari heap array ini akan dengan indeksnya akan diinisiasikan dengan bottom. Ada public node remove, fungsi untuk menghapus data dari indeks ke 0. Ada deklarasi variable root dari kelas node dengan heap array dari indeks ke 0. Heap array dari indeks 0 ini akan diinisiasikan dengan heap array dengan decrement lalu di current size dengan indeks current size. Lalu ada pembangunan metode trickle down dari 0, dan akan mereturn root yang baru. Akan lanjut ke metode public void trickle down dengan parameter integer index, deklarasi integer larger chart, deklarasi variable top dari kelas node diinisiasikan dengan heap array dengan indeksnya. Perulangan while jika indeks ini kurang dari current size bagi 2, maka ada deklarasi integer left ini 2 kali indeks plus 1, dan deklarasi integer left ini akan ditambah dengan 1. Kondisi if jika left ini kurang dari current size, dan heap array ini dengan indeks left ini serta datanya ini kurang dari heap array dari left setelah datanya, maka left ini akan diinisialisasikan dengan larger chart. Nah, seperti itu. Jika kondisi sebaliknya, maka
last set ini akan diinisiasikan sebagai large chart yang terbesar. Lanjut ke kondisi if top ini, jika data top ini lebih besar sama dengan heap array dari indeks large chart tadi datanya, maka program akan di break, karena itu benar, karena top ini harus lebih besar dari large chart. Lalu ke heap array ini dengan indeks tadi diinisiasikan dengan heap array dari large chart ini akan diinisiasikan, dan heap array dari indeks ini akan diinisiasikan dengan top, data dari top. Di sini ada public void display heap, akan menampilkan heap array dalam diimplementasikan dalam bentuk tree. Seperti ini supportnya. Lanjut public void display array untuk menampilkan array. Ada perulangan for integer i sama dengan 0, dimulai dari 0, i kurang dari last, akan increment, dan akan mencetak array ini akan mencetak indeks yang dimulai dari 0 atau i, akan mereturn datanya. Lalu ke public insert key yang akan berfungsi untuk menambahkan indeks dan value sesuai yang kita masukkan indeksnya. Di sini ada deklarasi node dari kelas node dengan value-nya. Heap array ini dengan indeks tersebut akan diinisialisasikan dengan node, maka current size ini akan increment. Begitu juga dengan last. Current size ini dan last ini yang dimulai dari indeks dengan 0 akan bertambah sesuai indeks yang kita masukkan nanti berapa, akan bertambah terus. Maka lanjut ke public void heapshot yang merupakan soal praktikum data yang ke-9, yaitu diimplementasikan dalam bentuk heapshot. Dan perulangan for integer i ini kurang dari integer i sama dengan less than 1. Integer i lebih besar sama dengan 0, i ini akan decrement yang berfungsi untuk menghapus data dari heap dan akan menampungnya pada area yang terakhir. Lanjut ke public for integer j sama dengan last bagi 2 1, j lebih dari sama dengan 0, dia akan decrement yang berfungsi untuk membuat array ini random pada tumpukan atau heap itu sendiri, dan akan memanggil method strictly down dengan diimplementasikan dalam bentuk j ini, dan berfungsi untuk memasukkan value sesuai dengan posisi nodenya. Di sini ada variabel pemanggilan remove dari kelas node akan menghapus data dari indeks ke 0, akan menampung pada indeks yang terakhir. Di sini array heaps array ini dengan indeks i akan dihapus dan menampung pada array yang terakhir. Di sini ada kelas heapshot dengan variabel st dari kelas heap. Saya sudah menginjek key-nya dari indeks 0 sampai indeks ke 11 beserta value-nya. Di sini saya memanggil display heap dan bentuk tree, lalu menampilkannya dalam bentuk array, lalu di sorting melalui metode heapshot, lalu kita mengambilnya kembali dalam bentuk array setelah di sorting, lalu kita run. Ya, ini outputnya yaitu display array sebelum di sort diimplementasikan dalam bentuk tree 100. Ini mulai dari indeks 0 sampai indeks ke 11. Indeks 0 dimulai dari 100, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan seterusnya sampai indeks ke 11, yaitu 85. Urut dari kiri ke kanan, komplit maksudnya. Dan di sini akan menampilkan array sebelum di sorting beserta datanya yang kita insertkan tadi dari indeks 0, 100 sampai indeks ke 11, 85, dan akan menampilkan array sesudah di sorting melalui metode heapshot, karena datanya akan urut seperti ini, 11, 22 sampai ke value ke 100 ke metode heapshot itu sendiri. Di sini ya, seperti itu yang saya dapat sampaikan dari praktikum struktur data yang ke-9, yaitu materi heaps.
dengan implementasi dari Hipshot. Ya, apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.